Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Bahwa khair Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf ya, pagi hari ini kita terlambat masuknya karena ada satu dan lain hal yang membuat Ana tidak bisa masuk tadi jam 8. Namun alhamdulillah kita bisa masuk jam 8.40 ini. Baik, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, barakallahu fikum, dan terima kasih telah hadir di kelas pagi ini. Baik, kita akan mulai ya materi pertemuan kedua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas pertemuan yang pertama dan kita sudah berikan kerangka atau gambaran umum dari apa saja sih yang harus kita persiapkan agar kita bisa menguasai bahasa Arab, baik itu hiwar maupun baca kitab. Ada hal-hal yang memang sangat urgent untuk kita kuasai. Dan kemarin kita sudah bahas, kita mulai dari pembagian al-kalimatu. Ya, sebelum kita lanjut ke materi kita, Ana ingin kita murojaah dulu ya. Kita ingin murojaah. Ana ingin tanya, nanti silakan dibuka mic-nya ya. Oke, al-kalimatu ada berapa pembagiannya? Dia. Dia ada. Bilal. Ada 3, Ustaz. Ada 3, Ahsan. Pembagiannya ada 3. Apa saja? Tolong sebutkan. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Barakallahu fiik. Baik. Sebentar anak kita tampilkan di layar ya. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang al-kalimatu. Al-kalimatu ada berapa? Kita katakan ada 3. Al-kalimatu ada 3. Al-kalimatu dia ada 3. Pertama disebut dengan ismun. Yang kedua disebut dengan fi'lun. Yang ketiga disebut dengan apa? Harfun. Nah, kemarin kita sudah bahas isim. Apa ciri-ciri atau tanda-tanda isim? Tanda isim. Menerima tanwin. Menerima tanwin. Tanwin. Menerima alif lam. Menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Menerima tanwin. Ahsan, menerima tanwin. Dia ada tanwin. Tanwin itu ada berapa? Ada 3. 3. Ya, ada 3 tanwin. Disebut dengan apa? Kasratain, kasratain, dan lain. Domatain. Recording in progress. Baik. Ada dhammatain. Ya, dia berbentuk dhamma, dhammanya 2. Dhammatain. Dhammatain. Ada kasratain, ada fathatain. Contohnya aplikasi dalam kalimat apa? Aplikasinya apa? Kitabun. Kita bun. Apa lagi?
Samaun. Wala. Samaun. Baik. Nah, ini contoh dari isim. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ada namanya isim itu terbagi kepada dua berdasarkan jenisnya. Disebut dengan apa? Isim Mu'annas Isim dan muzakkar muzakkar. dan isim mu'annas. mu'annas dan isim muzakkar. Ahsan. Bagaimana kita membedakan mu'annas dan muzakkar ini? Mu'annas ada tak marbutohnya. Kita kenal dulu apa yang mu'annas. Kita kenal dulu yang mu'annas. Kalau kita tahu yang mu'annas, maka insya Allah selain dari tanda yang kita sebutkan untuk muzakkar, untuk mu'annas, maka dia apa? Muzakkar. Maka dia muzakkar. Naam, barakallahu fikum. Oke, apa saja tanda mu'annas? Apa saja tanda mu'annas? Ada tak marbutoh di depannya. Akhiran dengan Ada sama ta butoh. marbutoh. Marbutoh. Ahsan. Apalagi? Nama untuk wanita. Nama untuk wanita. Baik. Kota badan yang Sebentar. berpasangan. Ada ta marbutoh. Ada ta marbutoh. Dengan catatan apa? Tidak untuk nama laki-laki. Ahsan. Ciri-ciri mu'annas itu adanya ta marbutoh, bukan muzakkar. Memangnya ada ta marbutoh yang untuk yang muzakkar atau muzakkar Ada Ustaz. apa? Hamzah. Hamzah. Muawiyah. Bagus. Muawiyah. Apa lagi? Hasan. Apa lagi? Usamah. Apa lagi? Tolha. Tolha. Hanzolah. Hanzala. Musailama. Nah, itu ya, teman-teman. Bisa dipahami insyaallah. Insya Allah. Oke. Kemudian lagi setelah itu apa? Ciri-ciri yang kedua. Nama wanita. Nama wanita, ya, semua nama wanita, baik dia pakai ta marbutoh ataupun tidak. Tidak. Nah, yang penting dia nama untuk Wanita. wanita. Kemarin kita contohkan bagaimana kalau ada namanya mustarak antara muzakkar dan muannas, seperti kata ilham. Ilham, kemudian lagi aulia, kemudian lagi Tasya. rezeki dan sebagainya. Maka dia menyesuaikan kalau dia kalau dia laki-laki berarti muzakkar. Kalau dia perempuan berarti dia muannas. Baik, barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi contoh selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya. Anggota badan. Anggota badan yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan. Kemudian lagi Sifat khusus pada perempuan. Yang ada di perempuan. wazan, Perwazan Fa'ala'u. fa'la dan fa'la'u. Fa'la'u. Naam, ahsan, masya Allah. Ini antum murojaah ya, barakallahu fikum jami'an. Itu tanda antum ini, antunna itu murojaah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Ilma taila. Ya. Buka mic-nya. Talia. Silakan ilma dibuka mic-nya. Gimana? Iya. Oke. Silakan. Selanjutnya apa? Sifat fu'la, fa'la, dan fu'ala. Sifat khusus untuk Khusus untuk perempuan. perempuan. Na'am, barakallahu fikum. Apa sifat khusus untuk perempuan? Fu'la, fa'la, dan fu'ala. Sifat khusus
Sifat Haid. khusus. Seperti kemarin kita bahas apa? Bun. Hamil. Nah, kata haidun, Haid. hamilun, Muslim. murdi'un. Baik. Kemudian lagi, siapa lagi ini? Siti Hajar. Silakan Siti Hajar. Siti Hajar. Baik. Yang lain, Saifuddin Zuhri. Ya Ustaz. Masya Allah. Tafadhal akhi Zuhri. Yang apa Ustaz? Yang terakhir apa? Mu'annas yang tidak ada Jamak yang tidak berakal. yang tidak ada tanda jamak sahih, jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Kemudian setelah itu Nama negara, bangsa, daerah, dan suku. barakallahu fiik. Terus Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. suara antum putus-putus akhi, gimana? Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Naam. Itu sudah masuk ke di wazan fa'la'u. Fa'la'u. Terus yang terakhir itu yang tidak ada tandanya. yang tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya, bagaimana kita mengetahui? Dihafal, diingat. Dari Al-Quran, Ustaz. Harus ada syahidnya, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah itu kemarin kita juga membahas tentang jamak isim berdasarkan bilangannya. Itu ada 3, mufrad, musanna dan jamak. Ya. Baik. Kemudian jamak ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dengan jamak taksir. Bagaimana mengetahui jamak taksir? Dihafal, Ustaz. Dihafal karena dia tidak punya cara untuk membuatnya. Maka dia harus dihafal, banyak bertanya, banyak membaca. Kalau kita tahu dihafal. Baik, barakallahu fikum. Nah, itu isim ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, masih dalam pembagian al-kalimah, yaitu apa? Pembagian kalimah yang kedua adalah al-fi'il. Oke. Sekarang lihat, Anda tampilkan bukunya. Baik. Al-fi'il. Pembagiannya adalah al-fi'il. Yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja. Naam. Apa perbedaan antara isim dengan fi'il? Isim kata benda, fi'il kata kerja. Isim kata benda. Salah satu kata benda itu isim. Tapi isim itu bukan hanya kata benda. Nama orang juga isim. Nah, hal yang mendasar yang membedakan antara isim dengan fi'il itu adalah kalau isim tidak terkait dengan waktu. Kalau fi'il dia terikat dengan waktu. Ya. Nah, ini cara membedakannya. Ya, cara membedakan isim dengan fi'il. Kalau isim dia tidak ada ruang waktunya. Kalau fi'il itu ada ruang waktunya. Dan waktu untuk isim ini ada berapa?
3. 3. Waktunya ada 3 ya. Kita bicara waktu, bukan pembagian fiilnya, tapi kita bicara waktu. Baik. Yang pertama, waktu yang telah berlalu. Yang kedua, waktu sekarang. Yang ketiga, waktu akan datang. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Fiil berdasarkan waktunya ini itu terbagi kepada tiga jenis. Ya, terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama disebut dengan apa? Fiil madhi. Yang kedua disebut dengan fiil mudhari'. Yang ketiga disebut dengan fiil amr. Nah, ini fiil berdasarkan waktunya. Baik, kita mulai. Fi'il madhi itu apa? Ma dalla ala hudusil fi'li fi zamanil madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan terjadinya pekerjaan itu pada masa lampau atau telah berlalu. Jadi fi'il madhi itu pekerjaannya itu telah dilakukan. Maka nanti ketika kita menemukan fi'il madhi itu selalu diterjemahkan dengan kata telah. Ya, telah. Baik, karena apa? Fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan telah lampau. Baik, kemudian yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Ma dalla ala hudusil fi'li fi zamanil hadir awil mustaqbal, yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, berarti fi'il fi'il mudhari itu maknanya sekarang atau akan datang. Kalau fi'il madhi masa lampau. Baik. Nah, ini ya pembagiannya. Baik. Kemudian fi'il amr, yang ketiga ada namanya fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il amr kata kerja perintah untuk melakukan suatu pekerjaan di masa akan datang atau setelah perintah tersebut. Ya, jadi pekerjaan atau kata kerja perintah yang menunjukkan untuk melakukan suatu pekerjaan di masa akan datang atau setelah perintah tersebut. Ya, berarti maknanya akan datang. Baik. Ini pembagiannya ya berdasarkan waktunya. Baik, bisa dipahami sampai sini pembagiannya dulu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah bisa. Iya, insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Baik, ahsantum. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sampaikan ini? Karena ini sangat penting nantinya ya. Sangat penting nantinya ketika kita sudah mulai membahas jumlah. Baik kita membahas jumlah ismiyah maupun kita membahas jumlah fi'liyah. Kedua-duanya sangat penting. Baik, dan materi isim fi'il itu terkait ya. Kalau kita tidak paham isim, kita tidak paham fi'il, maka kita tidak akan bisa atau merasa sulit nanti ketika kita membahas tentang jumlah. Baik. Nah, untuk fi'il madhi itu nanti ada penjelasannya ya. Ini pembahasan fi'il madhi itu panjang. Dan ana rasa di sini teman-teman insyaallah sudah mengenal apa itu fi'il madhi. Ada yang belum tahu sama sekali apa itu fi'il madhi? Baik. Apa contoh dari fi'il madhi? Ja'a, telah datang. Ja'a, barakallahu fiik. Ja'a, apa lagi? Doroba, telah memukul. Daraba. Daraba lagi. Zahaba. Zahaba. Nasara, Nasara. Naam, lagi. Qa'ada, Qa'ada. Fataha, Qa'ada, fataha. Naam. Zahaba. Ini contoh ya. Ja'a, daraba, zahaba, nasara, qa'ada, fataha. Ini merupakan contoh dari fi'il
Contoh dari fi'il madhi. Fi'il mudhari gimana? Dengan menambahkan huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Apa itu huruf mudhara'ah? Alif, waw, ya. Ta. Harian. Anaitu. Mana itu? To, ya anaitu. Alif, nun, ya dan ta. Alif, nun, ya dan ta. Seperti doroba menjadi yadribu. Doroba menjadi apa? Yadribu. Zahaba menjadi yazhabu. Baik. Nasara jadi yansuru. Dan seterusnya. Baik. Insyaallah ini fi'il mudhari. Ana rasa juga sudah ada yang belum paham atau belum tahu cara membuat fi'il mudhari. Baik. Insyaallah bisa ya. Nah, mungkin nanti pada pembuatan fi'il amr nih ya, kira-kira teman-teman nanti ana rasa mungkin untuk fi'il amr yang mungkin ada yang belum paham. Karena apa? Karena ada fi'il amr ini ada cara membuatnya. Dan ini insyaallah kita bahas nanti cara membuat fi'il amr ini ketika kita masuk pada materi shorof biidznillah, yaitu pertemuan yang keempat atau kelima insyaallah taala. Ya, bagaimana cara kita membuatnya. Karena nanti ini terkait dengan pembagian fi'ilnya. Ada nanti fi'il, kalau dia fi'il apa namanya? Sulasi mujarrad bagaimana, kalau dia fi'il mazid, sulasi mazid bagaimana, dan seterusnya. Baik, insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan materi shorof biiznillah taala. Baik, sekarang kita masuk ke selanjutnya pembagian jumlah. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan kalimat. Ustaz, masih ada yang belum, yaitu materi huruf. Ya, materi huruf ini insyaallah nanti juga akan kita bahas. Tetapi materi huruf ini ana rasa tidak terlalu banyak dan tidak terlalu detail ya, karena huruf itu sudah ada ditentukan. Nah, yang menjadi pokok penting itu adalah isim dan fi'il ya, isim dan fi'il. Kalau kita sudah tahu isim, kita sudah tahu fi'il ya, dan kita akan mudah membuat kalimat atau jumlah. Nah, sekarang pembagian jumlah kita mulai. Kita mulai dengan al-jumlatu atau kalimat ya, dalam bahasa kitanya kalimat. Baik. Al-jumlatu kita artikan itu dengan kalimat. Baik. Dia terbagi berapa? Dua. Jumlah itu terbagi dua. Baik, terbagi dua macam. Yang pertama disebut dengan kalimat isim atau al-jumlatu al-ismiyah. Yang kedua disebut dengan al-jumlatu al-fi'liyah. Ya, disebut dengan kalimat fi'il. Baik. Apa itu al-jumlatu al-ismiyah? Kita mulai dari sini. Apa itu jumlah ismiyah? Nah, al-jumlatu al-ismiyatu adalah al-mabdu'atu bil isim, kata yang dimulai dengan isim. Baik. Ingat ya, kalau ada kata di awalnya itu adalah isim, maka dia berpotensi menjadi jumlah ismiyah. Ingat, dia berpotensi. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia memenuhi komponennya. Suatu kata bisa menjadi jumlah ismiyah kalau di dalamnya terdapat dua unsur. Yang pertama unsurnya disebut dengan mubtada, yang kedua disebut dengan khabar. Apa itu mubtada? Adalah isim yang di awal jumlah. Apa itu khabar? Yaitu penyempurna makna mubtada. Oke, sekarang perhatikan contoh yang Anda buat. At-talibu, perhatikan ini, at-talibu. Kata at-talibu ini kalimat atau jumlah? Kalimat. Kalimat. Ini masih al-kalimat, bagus. Ini masih kata.
ya al-kalimatu, masih kata dia, belum menjadi jumlah. Baik. Apakah dia berpotensi atau bisa menjadi jumlah? Bisa. Bisa kalau ada kalimat yang menyempurnakannya. Ada kalimat yang menyempurnakannya. At-talibu, artinya at-talibu itu apa? Murid. Murid. Baik. Ya sudah, murid. Tapi kita ingin kalimatnya sempurna, memberi makna, ya. Kita ingin memberi makna, menjelaskan tentang talib itu. Ada apa dengan talib? Ngapain talib? At-talibu jalisun, at-talibu jalisun. Dengan adanya kata jalisun, kita memahami keadaan dari talib. Maka jalisun itu disebut dengan apa? Khobar. Disebut dengan khobar. Na'am, barakallahu fikum. Dan isim yang pertama itu disebut dengan apa? Mubtada. Mari kita lihat contohnya. Al-jumlah di sini jumlahnya Muhammadun mujtahidun fi durusihi. Mana mubtada'nya? Muhammadun. Isim yang ada di awal jumlah. Kalau katanya cuma Muhammadun, dia bisa enggak jadi mubtada? Ya. Bisa. Kalau Muhammadun saja, tidak. Ya. Dia isim bukan? Isim. Ya. Isim. Baik. Dia mubtada bukan? Bukan. Bukan. Berarti setiap mubtada itu adalah isim dan tidak setiap isim di awal kalimat itu Mubtada. mubtada. Karena adanya mubtada mengharuskan adanya Khobar. khabar. Nah, sekarang kita lihat Muhammadun mujtahidun. Mujtahidun. Muhammad, ngapain Muhammad itu? Ada apa dengan Muhammad? Muhammad mujtahidun, dia adalah orang yang bersungguh-sungguh. Oh, berarti sudah jelaslah keadaan atau status atau keadaan Muhammad itu. Dia adalah seorang yang mujtahid. Maka mujtahid ini yang menjelaskan makna dari mubtada itu disebut dengan apa? Khabar. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Muhammadunnya disebut dengan mubtada, mujtahidunnya disebut dengan khabar. Kalau sudah ada mubtada, kalau ada sudah ada khabar, maka disebutlah dengan apa? Disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, disebut dengan jumlah ismiyah. Naam, barakallahu fikum. Baik. Contohnya lagi al-jawwu baridun. Mana di sini mubtada'nya? Al-jawwu. Mana khabarnya? Baridun. Berarti dia sudah lengkap menjadi jumlah ismiyah. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau ada kata cuma al-jawwu saja, dia disebut dengan apa? Disebut dengan isim saja. Apakah dia disebut dengan mubtada? Jawabannya tidak. Tapi kalau ada yang menyempurnakan makna dari jawwu itu, seperti al-jawwu udara, baridun dingin. Oh, berarti kita tahu nih ada makna yang disampaikan kepada kita terkait dengan udara ini. Al-jawwu, ada apa dengan al-jawwu, dengan udara? Baridun. Oh, berarti ini sudah menjadi apa? Jumlah ismiyah, menjadi kalimat sempurna. Nah, sesederhana itu kita berpikir teman-teman ya. Jadi bahasa nahwu itu enggak sulit, bahasa Arab itu enggak sulit, sederhana sekali. Sehingga apa? Ini nanti kita akan mudah ketika merangkai kalimat atau jumlah ya. Akan memudahkan kita untuk merangkai jumlah. Karena apa? Karena sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, kita ketika memulai berbicara,
ataupun menulis, itu selalu dihadapkan dua pilihan. Kalau tidak dia jumlah ismiyah, berarti dia jumlah fi'liyah. Tidak ada opsi ketiga. Cuma dua opsi. Nah, jumlah ismiyah itu ini. Ya, jumlah ismiyah itu ini. Baik. Sampai sini bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini ada 3 kosong sengaja, ana kosongkan 3, 4, 5. Ana minta antum membuat ya contohnya. Ya. Contoh dari jumlah ismiyah. Ya. Jadi silakan ini dibuat contohnya. Baik. Ana panggil ya. Kita langsung praktek. Ana panggil Risno Afihna. Silakan, ada Risno. Atau Istiqomah Jambi ini, Istiqomah Jambi. Apa yang ngawal tadi? Umi. Anu Nasara. Aisyatu zahibatun ila suqi. San. Aisyatu zahibatun ila as-suqi. Naam. Aisyatu zahibatun ila as-suqi. Naam, barakallahu fiik. Ada wasid di sini aja ya. Taib, mana mubtada'nya? Aisyah Aisyah. Hasan. Mana khabarnya? zahibatun. Zahibatun. Bagus. Zahibatun. Oke, siapa lagi yang bisa datangkan contoh? Silakan. Nah, tafadhal Zuhri. Ya, tafadhal akhi. Aliyun tajirun ghaniyun fi qaryatihi. Masya Allah. Siapa namanya? Halim. Aliyun tajirun ghaniyun fi qaryatihi. Naam. Masya Allah. Insyaallah akhi Zuhri. Akhi Zuhri Insyaallah. tajirun ghaniyun insyaallah. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Mana mubtada'nya? Aliyun. Nah, mubtada'nya adalah Aliyun. Naam. Mana khabarnya? Tajirun. Fi qaryatihi. Fi qaryatihi. Tajirun. Ahsan, tajirun bukan fi qaryatihi. Baik, tapi yang menjadi khabarnya adalah tajirun. Nah, fi qaryatihi itu sebagai apa? Atau ila suq itu juga sebagai apa dia? Sebagai khabar kedua. Khabar kedua? Enggak, bukan khabar kedua. Dia jar majrur namanya atau sebagai keterangan saja. Oh. Kalau kita hapuskan boleh enggak merubah apa maksudnya hilang enggak kesempurnaan jumlah itu? Enggak. Tidak. Enggak. Kalau misalnya kita hapus nih. Kita hapuslah ya misalnya nih. Enggak kita apa namanya? Sebentar kita gini. Kita hapus misalnya. Kita tinggalkan Aisyatu zahibatun dengan Aliyun tajirun ghani. Kira-kira
Maknanya berubah enggak? Jumlahnya berubah enggak? Enggak. Enggak. Dia tidak merubah kesempurnaan. Dia tetap menjadi jumlah ismiyah. Baik. Barakallahu fikum. Ghaniyun itu sebagai apa nantinya? Sifat. Dia sifat. Ya, jadi sifat. Baik. Barakallahu fikum. Nah, jadi yang membuat kesempurnaan jumlah ismiyah itu hanya 2 saja. Yaitu apa? Mubtada dan Mubtada dan khabar. khabar. Ya, mubtada dan khabar. Baik, barakallahu fikum jami'an. Baik. Nah, sekarang baca di sini syarat menjadi mubtada. Nah, ada loh syaratnya gitu. Tidak semua isim bisa jadi mubtada. Ada syaratnya. Ini syaratnya atau kaidah umum ya. Syarat menjadi mubtada adalah harus berasal dari isim ma'rifah. Atau ini merupakan kaidah umum ya. Kecuali pada beberapa keadaan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi secara umum aturannya kalau mau jadi ma'rifah suatu isim itu haruslah berasal dari jenis isim ma'rifah. Boleh enggak isim nakiro? Ma'rifah kawannya nakiro. Ada isim ma'rifah, ada isim nakiro. Baik. Syarat untuk menjadi mubtada itu berasal dari isim dan ma'rifah. Baik. Boleh berasal dari isim nakiro? Boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Dan kita tidak bahas itu sekarang. Baik. Sekarang kita bahas isim ma'rifah. Apa saja sih isim ma'rifah itu? Agar kita tahu. Ya, isim ma'rifah itu ini. Berarti kalau kita menemukan ini, berarti boleh dia menjadi mubtada nantinya. Jadi jenis isim ma'rifah pertama al-ismul alam. Itu isim alam. Apa itu isim alam? Nama orang, nama kota, daerah, negara. Itu namanya isim alam. Muhammad, Hindun, Makkah, Mesir dan sebagainya. Kedua, ad-dhamir, ya isim dhamir, ana, anta, huwa, hiya dan seterusnya. Kemudian ismul isyarah, apa itu isim isyarah? Hadza, hazihi, zalika, tilka. Naam. Lanjut. Ismul mausul alladzi, allati, man, ma dan seterusnya. Oke. Al-ismu al-masbuq bi adati ta'rifi mislu al-ghulam. Ya, yaitu isim yang dia beralif lam seperti al-ghulam, at-talibu, al-ilmu, dia harus pakai alif lam. Kemudian al-mudhaf, al-ismul mudhaf ila ismi ma'rifah, yaitu mudhaf mudhafun ilaih seperti kutubu Zaidin, nakirah yang disandarkan ke isim ma'rifah. Ya. Nah, ini teman-teman ya, isim ma'rifah itu. Nah, tentunya ini tidak akan cukup ya waktu kita dengan pertemuan kita yang 6 kali ini kalau kita bahas detail ini. Karena apa? Karena kita di sini Anda ingin memberikan kerangka kepada antum, setelah itu nanti antum bisa mengembangkan ya. Antum bisa nanti belajar atau cari apa itu isim alam, apa syarat-syarat dari isim alam, isim dhamir, pembagian isim dhamir, isim isyarah, pembagian isim isyarah, ya macam-macam isim isyarah, mausul, kemudian apa bentuk mudhafun ilaih. Nah, yang jelas sekarang antum sudah tahu kerangkanya. Nah, itu paling penting ya. Setelah itu antum tinggal pengembangan. Nah, pengembangan ini nanti antum mungkin bisa ikut kelas-kelas bahasa Arab, kelas-kelas baca kitab. Antum bisa nanti belajar autodidak misalnya. Baik. Tapi yang paling penting itu antum punya kerangkanya. Ya. Ibarat Lego, antum tinggal nanti masang puzzle-puzzle-nya itu. Baik. Nah, ini ya, dia harus berasal dari apa? Isim ma'rifah. Boleh nggak dia dari isim nakiro? Boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat dan ketentuannya juga ada ya, banyak yang perlu kita baca itu. Baik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Itulah ya apa namanya syarat dari mubtada. Taib. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menyelesaikan materi mubtada, kita pindah ke materi khobar. Nah, ini ya materi khobar. Nah, teman-teman perhatikan, materi khobar ini kita membutuhkan fokus ya, membutuhkan fokus untuk memahaminya. Taib. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Nah, ini. Baik, sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan materi sebelum tadi, teman-teman? Afwan Ustaz, Ya, silakan. isim yang didahului dengan adatut ta'rif itu apakah cuma alif lam adatut ta'rifnya? Iya, alif lam di situ maksudnya. Syukran Ustaz. Adatut ta'rif itu maksudnya di sini itu adalah alif lam. Nah. Oh ya, di sini ada tadi udah selesai Ukhti? Jawabannya sudah selesai pertanyaannya? Alhamdulillah, sudah. Iya, barakallahu fikum. Nah, di sini ada ingin Anda cerita sedikit. Ini cerita, tapi insya Allah apa namanya faedah ya, sekedar intermezzo untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Jadi pernah diceritakan terjadi perdebatan, manakah urutan yang paling tinggi dari ini, yang paling ma'rifah? Karena ma'rifah itu kan isim yang jelas. Ma'rifah itu isim menunjukkan makna tertentu dan sudah jelas. Sementara isim nakiro itu isim yang belum jelas. Nah, ada semacam guyonan gitu. Dua ahli nahu saling berdebat. Yang satu mengatakan yang paling tinggi itu ma'rifahnya adalah isim alam. Yang kedua ini mengatakan enggak, bukan isim alam tapi isim dhamir. Maka coba kalian tengok di kitab-kitab ya, di kitab-kitab itu diletakkan isim alam, ada yang meletakkan isim alam yang pertama, ada yang meletakkan isim dhamir yang pertama. Ya. Baik. Mana yang paling yang paling ma'rifah? Maka yang A, si alim nahwu yang pertama mengatakan yang paling ma'rifah itu adalah isim alam. Yang kedua mengatakan enggak, yang paling ma'rifah itu adalah isim dhamir. Maka terjadi perdebatan, mereka datangkan bukti-bukti mereka, syahid-syahid mereka, dalil-dalil mereka. Maka diputuskan tidak ada yang menang. Diputuskan seri ini, ya. Baik. Nah, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Lalu yang A, yang alim ini yang mengatakan isim alam yang pertama itu masih belum puas hati. Masih belum merasa lega. Akhirnya dia cari cara bagaimana bisa membuktikan bahwasanya yang paling tinggi itu adalah isim alam. Maka dia terfikir suatu cara, lalu dia datangi rumah alim yang kedua ini, yang B ini, yang mengatakan isim dhamir. Lalu sesampainya di rumah diketuknya pintu. Tok 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 tok, diketuk pintu. Assalamualaikum. Maka yang alim B ini dari dalam rumahnya mengatakan man fil bab. Maka yang A ini mengatakan ana. Taib. Lalu ditanya sama yang B, man fil bab. Dijawab lagi ana. Sampai ketiga kalinya akhirnya dibuka pintu. Setelah dibuka pintu barulah yang B ini tahu, oh ternyata ente gitu. Kenapa nggak bilang nama saja? Maka kata si A ini, kan tahu kan sekarang mana yang paling ma'rifah? Kalau saya bilang anak, kamu belum tahu juga siapa yang di pintu. Tapi kalau saya katakan nama, pasti kamu sudah langsung tahu. Oh, barulah si B ini mengaku kalah. Oh iya juga ya gitu. Baik, barakallahu fikum. Jadi mana yang paling ma'rifah? Isim dhamir apa isim alam? Isim alam. Nah, kalau berdasarkan cerita ini, yang paling ma'rifah itu adalah isim alam. Isim alam. Na'am, barakallahu fikum. Tapi kalau kita lihat teman-teman, di beberapa kitab ya, seperti Mutammimah al-Ajurrumiyah, itu meletakkan isim dhamir yang pertama.
Tapi ada juga beberapa buku ya di dalam ilmu nahwu itu yang meletakkan isim alam yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Jadi teman-teman yang Allah muliakan ya, belajar nahwu itu indah sekali. Kenapa Anda katakan indah? Dan ini telah dibuktikan banyak orang-orang yang pakar bahasa Arab, baik nahwu shorof maupun balaghah, sastra dan sebagainya. Itu kebanyak dari mereka itu bukan orang Arab. Seperti Sibawai, Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Sibawai yang menjadi rujukan di dalam ilmu nahwu? Padahal beliau itu cuma punya satu kitab gramatikal bahasa Arab itu yang diberi judul Al-Kitab. Kitab nahwu itu judulnya Al-Kitab. Cuma satu itu karyanya yang sampai kepada kita hari ini. Yang manuskripnya yang dicetak menjadi buku. Baik. Itu ada alasannya, ada sebabnya. Tapi walaupun seperti itu, beliau itu menjadi rujukan sekali. Nah, ini ada ceritanya lagi. Ya, nggak apa-apa ya kita cerita sambil intermezzo. Nggak apa-apa, Ustaz. Oke, mau dengar? Mau. Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, sebentar. Nah, ceritanya ada orang Arab, Arabi. Jadi kalau orang Arab itu disebut dengan apa? Arabi. Kalau non Arab disebut dengan apa? Arabi. Non Arab. Oh, Ajami. Bagus. Ada Arabiyun, ada Arabiyun dan ada Ajami. Ahsan, ada Ajami. Ajamiyun. Baik. Ada Arabi dan ada Ajami. Kalau Arabi itu orang Arab asli secara nasab. Ada Ajami non Arab secara nasab. Jadi Arabi, Arab, Ajami, non Arab. Kita ini Arabi apa Ajami? Nasab, secara nasab. Ajami. Ada yang nasabnya Arabi? Mungkin ada ya. Kita nggak tahu aja. Mungkin kakek kita dulu orang Arab kan. Iya kan nggak tahu kan. Kita Islam itu kan masuk dari ini Wali Songo dan wali-wali itu kan orang Arab mereka. Wallahu a'lam, mudah-mudahan saja ya. Tapi nasab itu tidak menjamin ya. Kata dalam ada ungkapan siapa yang berbicara bahasa Arab maka dia orang Arab. Kalau antum berbicara pakai bahasa Arab maka antum Arab insyaallah. Karena bahasa Arab itu bukan khusus untuk orang Arab, tetapi bahasa Arab itu dijadikan untuk orang Islam. Maka kenapa kita belajar bahasa Arab? Ini alasannya. Karena saya orang Islam. Bahasa Islam itu ya bahasa Arab. Baik. Nah, ceritanya teman-teman, ada Arabi ini berbangga dia. Ana afsahul lisan. Ana Arabiyun afsahul lisan katanya. Saya orang Arab dan saya yang paling fasih lisannya. Yang paling fasih bahasa Arabnya. Maka orang-orang yang ada di sekitar itu mengatakan, kamu belum bisa dipercaya atau belum bisa dibuktikan kamu orang yang paling fasih lisannya. Sampai kamu mendatangi rumah Sibawai. Lalu dia kaget, lah Sibawai kan Ajami, bukan Arabi. Tentunya saya lebih fasih dari dia. Tapi orang-orang ini tidak mempercayainya. Kami tidak percaya sampai kamu mendatangi rumah Sibawai. Oke, kalau gitu dia buktikan. Saya akan buktikan kepada kalian saya yang lebih fasih. Datang dia ke rumah Sibawai. Baik, datang ke rumah Sibawai. Sampai di rumah Sibawai, diketuknya pintu, yang keluar anaknya. Ya, dalam cerita lain disebutkan pembantunya. Baik. Yang keluar anaknya, kita anggaplah anaknya ya, karena ada dua versi, ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan anak. Kita anggaplah anaknya. Yang keluar anaknya. Baik. Ditanya, aina abuki? Lalu anaknya menjawab, abi fa'a ilal fai'i liyafi'a lana fai'atan fa idza fa'al fai'u fa'a. Ada yang bisa ngulang?
Ada yang bisa ngulang? Enggak bisa. Ada ulang ya. Lalu dia tanya lagi, aina abuki? Abi fa'a ilal fai'i liyafi'a lana fai'atan fa idza fa'al fai'u fa'a. Ditanya lagi, bingung ini orang Arab. Aina abuki? Lalu dia ringkas. Fa'a ilal fai'i fa idza fa'al fai'u fa'a. Lalu terjadi keributan ini karena anaknya mengangkat suara. Lalu kata ibunya dari dalam rumah, man ya binti? Man fil babi ya binti? Siapa yang di pintu ya wahai anakku? Apa kata anaknya? Ja'a ajamiyu yabhasu anil ab, katanya. Ada ajami ibu yang datang mencari ayah. Kira-kiranya malunya ketulungan gak itu? Padahal dia orang Arabi. Lalu anaknya bilang, Ja'a ajami. Ada orang ajam. Anaknya sendiri bilang ada orang ajam. Lalu dia pulang, berbalik badan lalu pulang. Dia pikir gini, anaknya saja seperti ini, apalagi ayahnya. Maka dia pulang dan mengaku kalah, ya, dan mengakui kehebatan siapa? Sibawai. Nah, ada yang bisa ngulang? Fa'a ilal fai'i fa'a ilal fai'i fa idza fa'al fai'u fa'a. Nah, jangan cari di internet, yang bisa Anda kasih hadiah. Tapi dengan syarat tidak boleh cari di internet. Anak ulang ya. Siap? Siap. Jujur ya? Oke. Anda ulang sekali, siapa yang bisa ngulang tanpa melihat buku, tanpa melihat cari di internet dan sebagainya. Andalkan kemampuannya. Fa'a ilal fai'i fa idza fa'al fai'u fa'a. Fa'a al Fa'a ilal fai'i fa idzal fa'al fai'u fa'a. Belum. Baik, siapa lagi mau ulang? Zuhri mana? Akhi Zuhri mana? Akhi Zuhri. Bisa? Fa'a ilal fai'i fa idza fa'al fai'i fa'a. Belum, masih salah. Baik, Anda ulang ya, teman-teman. Fa'a ilal fai'i. Ayo sama-sama fa'a ilal fai'i. Fa'a ilal Fai'i. Fa'a ay zahaba ilal fai'i. Ay maka al fai'i di sini adalah makanun jamil, tempat yang indah. Fa'a ilal fai'i. Fa idza fa'al fai'u. Fa idza fa'al fai'u Fa'a. fa'a. Maaf. Dan apabila tempat indah ini telah hilang atau matahari sudah tenggelam, fa'a, barulah dia kembali. Fa'a itu artinya roja'a. Hatta tafi'a ila amrillah, kan dalam Al-Quran. Hatta tafi'a ila amrillah. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada ya yang bisa. Banyak seperti itu ya dalam bahasa Arab itu, hal-hal yang indah dengan satu kata bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Itulah keindahan. Artinya teman-teman, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi ahli bahasa. Untuk antum semua, tidak menutup kemungkinan. Antum akan bisa menjadi orang-orang yang hebat dalam bahasa Arab, insyaallah, dalam nahwu, dalam sharaf, balaghah, sastra dan sebagainya. Amin. Baik, barakallahu fikum. Lanjut, materi terakhir yaitu khobar. Khobar adalah penyempurna dari makna mubtada. Dan khobar itu ada berapa? Khobar itu ada 3. Pertama disebut dengan khobar mufrad. Nah, khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Nah, ingat, mufrad di sini bukan maknanya mufrad musanna dan jamak. Ini adalah mustalah untuk jenis atau pembagian dari khobar. Jadi jangan bayangkan khobar mufrad itu khobarnya hanya bentuk mufrad saja. Musannanya tidak boleh, jamaknya tidak boleh, bukan seperti itu ya. Baik, contohnya al-waqtu muhimmun. Mana mubtada'nya al-waqtu?
Mana khabarnya? Muhimmun. Naul khabarnya apa? Jenis khabarnya mufrad. Al-waladu mu'addabun. Mana mubtada'nya? Al-waladu. Mana khabarnya? Mu'addabun. Jenis khabarnya apa? Al-mufrad. Taib al-fatatani mahiratani. Mana mubtada'nya? Al-fatatani. Ahsan, al-fatatani. Naam, al-fatatani. Mana khabarnya? Mahiratan. Mahiratani. Jenis khabarnya? Mufrad. Musanna. Ingat, tidak ada khabar musanna. Adanya khabar mufrad. Nah, ingat, makna dari mufrad ini bukanlah bilangan, tapi istilah. Maka kalau khabarnya bentuk musanna seperti mahiratani ini, maka dia masuk jenis apa? Mufrad. Jenis mufrad juga. Kalau jamak nanti seperti at-tullabu muntazimun. Mana khabarnya? Muntazimuna. Jenis khabarnya apa? Mufrad. Walaupun bentuk katanya jamak. Nah, karena mufrad di sini adalah istilah untuk khabar, bukan istilah untuk kata. Ya, kalau katanya bentuk katanya apa? Jamak. Muntazimun. Naam. Al-amilatu mujtahidatun. Al-amilatu mujtahidatun. Mana khabarnya? Al-amilatun. Khabar. Al-mujtahidatun. Al-mujtahidat. Al-mujtahidatun. Bukan al. Ini lagi. Syarat dari khabar itu dia nakira. Ya. Syarat khabar itu adalah berasal dari nakira. Selain dari isim ma'rifah. Ada kalanya nanti boleh dia berasal dari isim ma'rifah dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Oke, barakallahu fikum. Bisa dipahami insyaallah sampai di sini? Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Kedua, khabar jumlah. Namanya khabar jumlah. Khabar jumlah. Apa itu khabar jumlah? Jumlah ada berapa? Dua. Dua. Berarti jenis khabar itu ada dua juga. Khabar jumlah. Pertama disebut dengan khabar jumlah ismiyah. Yang kedua disebut khabar jumlah fi'liyah. Nah, perhatikan teman-teman. Khabar jumlah ismiyah itu maksudnya gimana? Dia khabar, tapi khabarnya itu terdiri dari jumlah ismiyah. Berarti khabarnya terdiri dari mubtada dan khabar lagi. Berarti dalam jumlah tersebut ada berapa mubtada'nya? Dua. Ada berapa khabarnya? Dua juga. Taib. Mari kita lihat contohnya. Ad-dunya hammuha zailun. Ad-dunya hammuha zailun. Baik. Mana mubtada'nya? Ad-dunya. Ad-dunya. Mana khabarnya? Hammuha zailun. Tapi sebelumnya hammu itu i'rabnya sebagai apa? Hammuha ini mubtada. Mana khabarnya? Zailun. Nah, gabungan dari hammuha zailun ini, gabungan dari mubtada hammuha dan khabar zailun itu dia sebagai apa? Khabar bagi mubtada ad-dunya. Nah, cara menentukannya gimana? Biasanya itu dia, bukan biasanya, syaratnya itu dia harus ada dhamir pada mubtada yang kedua itu yang maknanya kembali kepada
mubtada yang pertama. Oke, kita lihat contohnya. Zaidun tijaratuhu rabihatun. Mana mubtada'nya? Zaidun. Zaidun. Mana khabarnya? Tijaratuhu rabihatun. Oke, sekarang kita bikin contoh lain. At-talibu fasluhu jamilun. Mana mubtada di sini? At-talibu. At-talibu sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Bagus. Fasluhu sebagai apa? Mubtada sani. Sebagai mubtada juga. Mubtada. Ya, mubtada. Baik. Sebentar Ana ini. Kita bikin satu-satu. Di sini at-talibu sebagai apa? Mubtada. Bagus. Mubtada. Fasluhu sebagai apa? Fasluhu mubtada sani. Mubtada dua. Fasluhu bagus sebagai mubtada juga. Mubtada as-sani. Mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Baik, kemudian jamilun. Khobar. Jamilun sebagai apa? Khobar. Khobar bagi siapa? Fasluhu. Bagus. Khobar bagi faslun. Baik. Nah, jumlah dari ini fasluhu jamilun itu sebagai apa? Khobar. Bagus. Khobar bagi siapa? Bagi mubtada. Bagi mubtada talib itu. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Khabar jumlah ismiyah. Dan syaratnya itu dia harus ada dhamir ya pada mubtada yang kedua itu yang kembali kepada mubtada yang pertama. Ada robit namanya, pengikat ya. Baik. Bisa dipahami insyaallah ya? Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ada namanya khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah itu apa? Khabarnya itu berbentuk fi'il. Ya, khabarnya berbentuk fi'il. Baik. Apa contohnya? Zaidun yajlisu 'alal kursi. Mana mubtada'nya? Zaidun. Mana khabarnya? Yajlisu. Baik. At-talibu yajtahidu. Mubtada'nya talibu, khabarnya yajtahidu. Nah, khabarnya itu berbentuk apa? Fi'il. Dan kita insyaallah akan membahas tentang jumlah fi'liyah secara detail itu nanti pada pertemuan yang ketiga atau pada Sabtu mendatang insyaallah taala. Nah, itu kan kita bahas jumlah fi'liyah mendetail. Tapi sekarang untuk memahami khabar jumlah fi'liyah yang perlu dipahami itu apa? Bahwasanya khabar jumlah fi'liyah itu adalah khabarnya berasal dari fi'il. Naam. Barakallahu fikum. Apa contoh lain? Ini ada 3 yang kosong nih. Contohnya Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Naam. Ahsan. Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Naam. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Yaqra'u al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya yang terakhir itu adalah khabar syibhu al-jumlah. Khabar yang dia mirip dengan jumlah, maka dia disebut dengan syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah itu khabar yang mirip dengan jumlah.
Nah, gitu. Nah, dia ada dua. Pertama, khabar syibhu jumlah itu ada dua jenis. Pertama, jar majrur. Artinya khabarnya nanti dalam bentuk jar majrur. Yang kedua, dzaraf mudhafun ilaih. Apa contohnya? Al-qalamu fil hakibah. Pena di dalam tas. Mana mubtada'nya? Al-qalam. Al-qalam. Mana khabarnya? Fil hakibah. Fil hakibati. Naam. At-talibu amama al-fasli. Mubtada'nya at-talibu. Khabarnya mana? Amamal fasli. Oke. Sekarang Anda pisahkan ya. Kalau kita belajarnya basic, kalau kita dasar, kita cukup pahami sampai di sini. Kalau ditanya, kalau misalnya kita masih pemula, mana khabarnya? Nah, ini bagi teman-teman ya yang masih pemula, Anda sampaikan. Kalau ditanya, mana khabarnya? Fil hakibah. Mana khabarnya? Amamal fasli. Baik. Kalau yang pernah belajar dan sudah banyak belajar nahwunya misalnya, maka di sini nanti ya dalam literasi atau dalam kitab-kitab nahwu yang sudah levelnya sudah tinggi, itu nanti di sini ada apa namanya? Muta'alliq namanya. Dia terkait dengan isim yang dimahzubkan. Jadi sebenarnya ada pendapat ulama mengatakan al-qalamu fil hakibah. Fil hakibah itu bukan khabar sebenarnya. Tapi ada yang dimahzubkan apa? Kainun au mustaqir. Al-qalamu kainun fil hakibah. At-talibu kainun au mustaqir amamal fasli. Nah, seperti itu. Ya. Itu kalau untuk sudah yang level mahir itu. Tapi kalau kita masih pemula, teman-teman, cukup katakan karena ada juga pendapat mengatakan ulama nahwu, mana khabarnya? Ya fil hakibah. Ya. Khabar syibhu jumlah namanya. Mana khabarnya? At-talibu amama al-fasli, amama al-fasli. Apa contoh lain, teman-teman? Contoh lain apa? Silakan. Al-ustadzu fil masjidi. Al-ustadzu fil masjidi. Ahsan. Barakallahu fiik. Al-ustadzu fil masjidi. Naam. Baik, barakallahu fiikum jami'an. Sampai sini bisa dipahami insyaallah, teman-teman, ikhwan wal akhwat. Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Asyifa, mohon maaf, boleh jelaskan ulang? Ana baru baca chatnya. Oh ya, boleh ulang pertanyaan tadi, setiap mubtada itu isim dan tidak setiap isim itu mubtada. Ya, setiap isim yang berada di awal jumlah itu belum tentu dia jadi mubtada. Dan setiap mubtada itu pastilah isim. Karena tidaklah disebut dengan mubtada kalau bukan dia isim. Karena mubtada itu ada karena adanya isim di awal jumlah. Tapi tidak semua isim yang ada di awal itu mubtada. Misalnya kayak tadi at-talibu, kita bikin at-talibu. At-talibu. Ini isim bukan? Iya. Apakah dia mau jadi mubtada? Ini isim, iya. Kita sepakat ini apa? Ini isim. Kita sepakat ini adalah isim. Pertanyaan, apakah dia mubtada? Jawabannya tidak. Kapan isim ini menjadi mubtada? Kapan dia menjadi mubtada? Jika ada khabar. Kalau dia ditambah dengan apa? Khabar. Dengan khobar. Apa contoh khobarnya? Mahirun.
At-talibu mahirun. Siswa itu mahir. Taib. Bisa dipahami insyaallah, Syifa? Iya, insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Taib, ini mubtada'nya. Jadi ini jadi mubtada'. Taib. Kemudian ini jadi khabar. Khabarnya jenis apa ini? Mufrad. Khabar mufrad. Taib. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Jumlah mufidah bukan ini, jumlah ismiyah bukan ini. Nah, Iya. Iya. Mana mubtada'nya? ada. Za. Mubtada. Tada. Mana khabarnya? Kitabun. Kitabun. Oke. Contoh lain. Nah, bikin ya. Ini hapus dulu. Contoh lain. Talibu ini jumlah ismiyah bukan ini? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena Karena- khobarnya ada alif lam. Ustaz. Karena tidak ada khobarnya. Karena bukan naon dan betada. Ahsan. Nah, coba bandingkan dengan kata ini. At-talibu mahirun. Oke, mana yang jumlah ismiyah di sini? Yang bawah Itu Ustaz. mahirun. Yang pertama apa yang kedua? Mahirun. Yang kedua Ustaz. Yang kedua. Yang pertama ini disebut dengan apa? Not Sifat man'ut. Dia masih status isim saja. Masih status apa? Sim. Isim. Walaupun ada dua, tapi di sini beda penyusun. Karena kita katakan kalau mubtada itu berasal dari isim ma'rifah, kalau khabar berasal dari Sim nakir. nakirah. Kalau dia khabar mufrad, ya jenisnya khabar mufrad itu harus apa? Dari isim nakirah. Kalau ini sementara ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Nah, ada kaidah. Perhatikan, kalau ma'rifah ketemu ma'rifah, berarti dia masuknya kemana? Oke, ini ada catat ya, kaidah ma'rifah plus ma'rifah sama dengan apa? na'at man'ut. Dia masih status isim atau disebut dengan na'at man'ut. Ya, disebut dengan na'at man'ut. Baik. Yang kedua, ini kedua nakirah plus nakirah disebut dengan apa? Na'at man'ut juga. Na'at man'ut. Man'ut juga, bagus. Baik. Kemudian selanjutnya nakirah tambah ma'rifah disebut dengan apa? Idhofah. Ahsan. Mudhaf Al-idhofah atau mudhafun ilaih. Bagus. Kalau ma'rifah ditambah nakirah disebut dengan apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Oke, barakallahu fikum. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah.
Silakan ya, kalau mau dicatat atau screenshot boleh. Nah, barakallahu fikum. Materi kemarin sama hari ini insya Allah dikirim ya hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nah, silakan. Mas, ini Ustadz, kemarin kan disuruh nyari contoh. Habis itu saya menemukan kalau rihun itu kan termasuk isim mu'annas tanpa tanda. Itu? Masya Allah, Raisa cantik sekali. Di Al-Quran itu ada Ustadz, ayat surat Yunus tuh wajaroina bihim birihin thayyibatin. Habis itu tapi lanjutannya ja'atha rihun asifun. Itu asifun itu apakah naatnya rihun atau bukan, Ustaz? Sebentar. Dalam surat apa? Surat Yunus. Ja'atha rihun Asifun. asifun. Kalau rihun itu muannas karena di katanya ja'at. Redaksinya ja'at. Asifunnya mana ayat berapa? Afwan, Ustaz. Ayat berapa? Coba kita lihat lengkapnya ya, biar Ayat 22. ayat 22. Doa ini. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun. Rihun asifun ja'at rihun asifun. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari asifun itu. Karena rihun itu muannas. Dari mana kita tahu dia muannas? Dari ja'at. Allah menyebutkan kalau seandainya dia muzakkar maka Allah sebutkan ja'aha. Ya, ja'aha rihun asifun. Nah, sekarang asifun itu apakah sifat? Ya, dia sifat untuk rih. Kenapa bukan asifatun? Ya kan gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, ini Al-Quran ya. Jadi anak tidak apa namanya harus kita cari dulu. Kenapa Allah sebutkan asifun? Apakah dia bisa kata asifun itu untuk sifat apa namanya muzakkar atau khusus pada ayat ini saja? Baik, karena kalau rih itu sudah jelas dia muannas. Ya, dari mana kita tahu? Dari kata ja'at itu. Ja'at itu fi'il, mana fa'ilnya? Rihun. 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 Berarti muannas kan karena ja'at. Sekarang asifunnya. Nah, berarti yang menjadi pertanyaan kita asifunnya itu kenapa muzakkar bukan muannas? Atau asifun itu muannas? Atau ada hal lain? Bagus pertanyaannya. Baik. Sama-sama kita mencari ya. Nanti Anti juga cari, Ana juga cari. Kalau kita dapat kita sharing di grup nanti insyaallah. Amin. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Baik, barakallahu fikum. Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita tutup dan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari Sabtu insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf ya atas keterlambatan kita masuk pada hari ini. Insya Allah pada Sabtu dan Ahad depan dan seterusnya kita masuk kembali jam 8 biiznillah ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.